challenge-nya. Tapi mungkin ini salah satu yang jadi menarik juga karena di social media tuh kayaknya nggak pernah turun trennya gitu ngomongin soal working holiday visa. Bahkan aku sempat kepikiran untuk working holiday visa untuk ngambil program WHV ini ke negara kangguru. Nah, kita belajar sekarang gimana caranya supaya bisa kerja di luar negeri dan menjadi orang yang benar-benar sukses. Sekalian kita juga mau cari tahu apa sih bedanya kerja di luar negeri dan di Indonesia gitu. Yes. Bisa jadi pelajaran juga buat kita. Kita udah kedatangan sama Mas Audi Melsom di sini. Selamat sore. Selamat sore Mas Audi. Thank you, selamat sore. Terima kasih sudah Eza. menerjang kemacetan tendean dan berada di gedung ini. Gimana rasanya kembali lagi ke Tanah Jakarta? air, Sudah berapa lama nggak balik lagi ke Jakarta? Sebelumnya kan Mas Audi di Australia tahunya kita. Sebenarnya sering balik sih, sering bolak-balik ke Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini habis COVID. Terus ke Jepang juga karena istri orang Jepang kan. Sebelumnya terima kasih nih udah diundang di acara ini. Sama-sama. It's a pleasure. Yes. Mungkin kita akan perkenalan dulu deh Mas Audi sebetulnya kenapa hari ini kita ngomongin soal kerja di luar negeri gitu. Apa sih sebetulnya cerita atau mungkin Kak Audi pengalaman yang udah dimiliki sama Kak Audi juga dan program apa yang diikuti sampai akhirnya sekarang udah tahun ke 7 plus ya bekerja di luar negeri. Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Oke. Mendekati. Gimana pengalamannya program WHV betul ya? Dari tahun berapa? Iya, saya dulu WHV itu start tahun 2017 sebenarnya. Tapi saya baru berangkat tahun 2018. Jadi saya waktu itu masih kerja sebagai karyawan swasta di televisi juga, di industri televisi. Dan akhirnya saya memutuskan resign, pindah ke luar negeri, ke Australia karena mendapatkan kesempatan melalui work and holiday visa. Waktu itu tahu WHV riset sendiri atau agak dari testimoni dari teman juga, kisah sukses teman sendiri juga? Kebetulan sahabat saya udah jalan duluan ya tahun 2015. Jadi kemudian saya mau daftar tahun 2016 tapi karena kurang persiapan dan saya masih pengen kerja waktu itu di Indonesia, masih pengen lanjutin karir saya, akhirnya saya baru daftar tuh tahun 2017. Awalnya gitu tahu dari sahabat. Oke. Bersama, berarti sama di Australia juga? Iya di Australia juga, tapi sebelumnya emang udah pengen keluar negeri, udah dari zaman kuliah dulu tahun 2007-2008 tuh udah pengen keluar negeri, udah sering traveling sebelumnya, backpackeran. Jadi karena kita suka backpackeran, kita berpikir gimana caranya bisa berkarir di luar negeri. Terus bisa bersosialisasi juga dengan banyak penduduk dunia gitu loh. Banyak background latar belakangnya. Jadi bagian dari global citizen ya. Iya itu yang pengen sih. Dan akhirnya tercapai dan kita tuh pengen bawa ke sekarang nih kondisinya. Kan WHV ini semakin, kalau misalnya kita lihat di websitenya Ditjen Imigrasi itu banyak banget di kolom komentarnya nanya soal WHV segala macam. Kapan bukanya? Iya, nungguin kapan bukanya segala macam. Kemarin ada yang bilang 1M, ngumpulin 1M dalam 1 tahun pertama dengan WHV. Is it possible? Di Australia konteksnya. Kalau 1 miliar itu memungkinkan, tapi nggak mungkin konstan. Nggak mungkin konstan misalkan tahun as a working holiday holder ya nggak mungkin konstan. Mungkin tahun kedua atau tahun ketiga bisa didapetin, tapi itu cuma 0, sekian persen orang yang bisa dapetin itu. Apa faktornya, Mas? Pekerjaan. Oke. Nah, yang kita tahu kan Australia itu yang paling karirnya yang paling bagus kalau di Australia itu kerja di sektor energi. Kayak misalkan mining, terus solar, terus turbin angin. Nah, itu bisa dapetin segitu. Itu yang paling tinggi gajinya di sektor itu? Salah satu tertinggi di dunia juga. Kerja seperti itu. Which is one of your earlier experience. Iya, saya pernah kerja di situ dan memungkinkan untuk dapetin 1 miliar tapi nggak konstan karena biaya hidup tinggi juga di sana dan kita juga bisa kena pajak progresif kalau kita sudah menghasilkan sekitar
kalau kita udah lebih dari 370 juta gitu kita menghasilkan, pajaknya itu bisa jadi double. I see. Nah makanya agak sulit sih untuk bisa mencapai itu, tapi bisa, cuman sangat kecil sekali persentasenya. Sangat kecil. Karena setauku juga memang ada aturan mengenai, karena kan working holiday visa tuh ada worknya, ada holiday-nya juga gitu. Jadi bukan visa fully untuk working Kerja. visa gitu ya. Jadi setauku juga ada batas jam atau batas apa ya untuk para pemegang WHV ini? Oh, nggak ada batas jamnya. Oh, nggak ada Kalau batas jam. sebagai working holiday maker itu nggak ada batasan kerjanya, kecuali student. Oke. Student itu cuma bisa 20 jam 1 minggu. Nah Oke. kalau WHV enggak. Apa aja syaratnya kalau mau ikut? Kalau mau working ikut holiday? ikut WHV itu syaratnya pendidikan minimal D3 atau pernah mengikuti kuliah selama 2 tahun. Oke. Terus punya uang tabungan sebesar kurang lebih 55 juta. Oke, 5.000 USD, 5.000 5.000 Australian AUD. dollar. Iya. Ya. Sama satu lagi sehat, jadi nggak, karena ada penyakit tertentu yang pemerintah Australia nggak mau nerima orang ya untuk masuk sana, kayak misalkan TBC itu nggak banget, orang nggak mau nerima, jadi kalau ada penyakit itu kalau bisa harus sembuh dulu. Sama nilai IELTS minimum 4,5. Dan itu gampang banget didapat 4,5. Supposedly ya untuk orang yang sudah lulus D3 atau mungkin yang udah S1 gitu ya. Supposedly ya itu gampang Gampang banget kan. Tapi kan juga kita harus lihat juga bahwa sebetulnya tiap tahun tuh ada kuotanya ya. Kayaknya ini salah satu pembatasnya juga karena semua orang kayaknya berlomba-lomba deh untuk ikutan WHV. Ya untuk sekarang berlomba-lomba karena banyak influencer yang mulai mempopulerkan gitu. Iya. Salah satunya saya juga sih Including you, sebenarnya. ya. Iya. Kalau saya sih lebih pengen buka jalan ke anak-anak muda. Jadi saya posting terus. Jadi saya kerja di mana ada historinya jelas. Karena saya emang pengen buka jalan buat anak-anak muda Indonesia supaya bisa kerja di luar negeri juga. Iya, setuju. Dan sebetulnya juga Mas Audi ini adalah pahlawan devisa. Exactly, Iya bisa jadi pahlawan devisa juga. Betul. Dan kita butuh lebih banyak diaspora Indonesia yang kerja di luar negeri gitu. Bukan jadi suatu sentimen negatif pada akhirnya ketika banyak orang yang memilih kerja di luar negeri. Buat Indonesia itu sentimen negatif. Karena kalau kita lihat data juga kurang kita tuh jumlah orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oh, Jadi nggak hobi ngerantau kita? Apa gimana sih? bukan nggak hobi ngerantau sih. Kenapa ya? Kenapa faktornya Mas Audi kira-kira banyak orang yang masih takut gitu kerja di luar negeri? Iya, banyak ketakutan, terus terutama keluarga ya. Kalau kita kan kita Sangat diwajibkan family untuk oriented ya? family. Kita bantu keluarga setelah sukses kita misalkan di bis kerja, bantu keluarga. Mungkin salah satunya itu ada ketakutan nggak bisa ngebantu keluarga. Terus kita terlalu terbiasa difasilitasi gitu, apapun. Makanya orang Indonesia yang keluar negeri itu rata-rata nanyanya lewat agent mana, lewat LPK mana. LPK itu lembaga pencari kerja mana gitu ya. Padahal itu bisa ada beberapa visa yang bisa diakses secara mandiri. Kayak misalkan sponsorship visa gitu. Kita punya skill apa, punya pengalaman apa di Indonesia, itu bisa kerja di luar negeri juga. Terus ada lottery visa yang di Amerika, itu diundi setiap bulannya untuk bisa kerja di Amerika dan jadi warga negara Amerika. Terus di New Zealand ada juga specialty visa, itu buat orang yang skilled, misalkan punya background sebagai pekerja di rumah jagal sebagai slaughter, itu ada karirnya di sana. Terus ada juga yang hubungannya sama agama, misalkan mau kerja mau jadi apa sih di sini istilahnya marbot ya, yang ngurus masjid itu ya. Iya, marbot. Nah, itu ada juga di luar negeri, ada visa untuk itu gitu. Dan itu bisa jadi langkah awal kita buat berkarir ke luar negeri gitu loh. Entah apapun visanya, banyak jalan sebenarnya, nggak harus bergantung sama lembaga pencari kerja atau agent gitu. Jadi balik lagi ke literasi kita juga masih kurang ya terkait kerja di luar negeri ini ya. Iya, sangat kurang. Akses-aksesnya juga masih kurang diketahui gitu. Iya, mungkin Judul talk show lagi segmen kita kali ini kan emang seenak itu kerja di luar negeri gitu. Nah, apa yang bisa di-share mungkin gak enaknya? Kalau enaknya mungkin banyak banget kita dengar ya bahwa gajinya tinggi. Kalau kerja jadi buruh kasar di Indonesia tuh mungkin gajinya sekian tapi di luar negeri bisa sampai berkali lipat gitu. Oke lah, negara maju anyway. Tapi gak enaknya apa Mas Odi?
Gak enaknya dulu yang paling pertama yang jelas jauh dari keluarga yang gak enaknya ya kan. Terus Gak ada nasi padang. Nah itu baru mau saya omongin. Gak ada sambel. Ketebak. Iya itu, gak enaknya itu. Harga makanan Indonesia tuh mahal di luar negeri. Iya. Terus apa lagi ya? Weather ada problem dengan itu mungkin? Gak ada, saya lebih enak di sana karena musimnya ganti-ganti gitu. Oh jadi gak bosan bahkan ya? Oke. Iya. Gak panas terus, gak dingin terus, enak deh pokoknya. Gak ada polusi. Iya. Terus Enaknya apa lagi ya? Secara pajak penghasilan yang dipotong gitu kan, karena kan gimana pun juga jadinya kita nyampe ke sana jadi WNA-nya mereka lah ya, karena kan pasti juga dikenakan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan warga negara asli Australianya. Itu sebetulnya gimana tuh hitung-hitungannya, karena kalau penghasilan makin besar kayaknya potongannya juga makin besar, kayaknya begitu. Ya pajaknya lumayan tinggi ya, kalau working holiday maker itu pajaknya 15%. Oh oke. Jadi begitu kita sudah itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan ya dipotong 15% setiap gajian. Tapi gajiannya enak mingguan. Terus kalau kita udah menghasilkan lebih dari... Bahaya tuh check outnya sering kalau mingguan mending bulanan. Ini mudah-mudahan saya nggak salah ya infonya ya. Kalau kita udah menghasilkan lebih dari 370 juta kalau dirupiahin. Iya. Atau 400 juta gitu. Saya lupa antara nilai nominal segitu. Itu pajaknya jadi double, jadi 32%. 30%. 32. Oh wow. Jadi kerjanya gimana sih? Iya. 32%. Iya besar banget ya. Nah, kalau kayak jadi buruh kasar gitu kan hitungan kita kayak kerjanya nelangsa gitu. Kalau di sana kayak gimana? Kerjanya mereka nggak diskriminatif. Nggak diskriminatif, terus nggak terlalu melihat strata apa sih feodal, nggak terlalu. Masa sih? Kelas sosialnya nggak terlalu nggak terlalu gap antara kelas sosial pekerjanya nggak terlalu kayak kita gitu loh. Kayak tadi yang saya omongin, kalau ada baru yang viral saat ini ada guru honorer. Iya. Terus kerja jadi pemulung. Orang-orang netizen malah ngelihatnya iba gitu, ngelihatnya kasihan gitu. Kalau di sana nggak ada tuh yang gitu-gitu mental seperti itu. Iya, nggak perlu dikasihanin, harusnya diapresiasi gitu. Justru jadi inspirasi nggak sih? Kayak, oh you gotta work harder gitu sama kayak dia gitu. Nggak ada yang salah dengan pekerjaan sebagai labor atau apa gitu. Nggak ada pekerjaan rendahan, nggak ada gitu. Iya di sana lebih diapresiasi ya sebetulnya. Iya, lebih diapresiasi. Every single pekerjaan gitu. Tapi sebetulnya kan tadi Mas Odi juga sempat ngomong pernah di slottery, pernah di konstruksi, pernah di ya macam-macam lah bidangnya. Susah nggak sih shiftingnya dari antara satu pekerjaan dan yang lainnya, apalagi bidangnya ekstrim nih perbedaannya gitu. Nah nggak susah. Oh gitu ya. Nah yang saya surprise tuh begitu di Australia, orang untuk mulai karir lain dari karir sebelumnya itu gampang gitu. Kayak misalkan kita mau jadi dokter, atau kita tiba-tiba mau jadi electrician atau apalah. Nah itu kita masih bisa ngejar gitu, dan orang oke aja gitu. Mau jadi dokter di usia 30 juga gak kenapa-napa gitu. Mau jadi polisi di usia 35 juga gak ada problem soal itu. Jadi gak ada batas umur. Gak ada batas umur, nah itu enaknya itu. Batas umur. Ya menyebalkan enak ya, sih kayak kita udah 30 sekian tapi masih bisa milih kerjaan shifting kemana gitu. Masih bisa switch karir dengan baik gitu. Jadi gak ada tuh dibutuhkan lowongan pekerjaan ini. 1, usia segini, 2, berpenampilan menarik gitu tuh gak ada ya. Berpenampilan menarik tuh katanya kan di sana gak ada syarat itu ya katanya. Gak ada, saya gak pernah kecuali nemu. sehat gitu ya. Mungkin sehat kecuali jasmani dan rohani. Ya, sehat, itu pasti ada kan sehat gitu. pasti. Tapi kayaknya kalau berpenampilan menarik ya mau jadi apa? Menarik? Makanya menarik. Ya tergantung mungkin bidang pekerjaannya apa. Ya gitu, kalau model mungkin cocok gitu ya, iyalah, disuruh lampirin foto betul, misalnya. betul. Oke ada hubungannya. Tapi kayak di kita kan masih ada pekerjaan lo sebenarnya nggak butuh, lo tak akan terlihat seperti apa, tapi masih tetap disuruh lampirin foto dan berpenampilan menarik gitu. Di sana ditemui nggak pekerjaan, cara-cara pekerjaan kayak gitu? Saya belum pernah nemuin sih. Bahkan untuk kita apply CV aja itu nggak diperlukan foto sebenarnya. Oh. Jadi apa? Apa aja yang bisa, misalnya kita apply? Mikes. sorry. Pengalaman aja, pengalaman sama strong pointnya di mana gitu. Kita. Skillnya ya. Iya. Nanti kita bakal ngobrol langsung sama HRD. Kalau kita apply kerjaan tuh ngobrol.
Terus dalam hari yang sama udah langsung direkrut. Jadi nggak menghabiskan waktu harus beli materai atau apa. Langsung diterima. Kayak Mas Audi kan juga ya background pekerjaan sebelumnya adalah jurnalis gitu. Kerja di media. Kemudian masuknya malah pekerjaan pertama adalah renewable energy. Gimana cara bisa diterima dengan background kayak gitu kerja di perusahaan yang sama sekali berbeda gitu? Nah saya juga surprise ya. Karena di Australia itu kayak budayanya orang-orang tuh kalau speak up artinya kamu bisa gitu loh. Kalau kamu presentasiin diri kamu dan bilang kamu pede, bilang kamu bisa artinya kamu bisa. Ya udah gitu aja. Kerja di manapun confidence saja. Modalnya confidence saja. Seriously? Iya serius. What happened on day one gitu kayak halo saya harus ngapain nih? Pasti ada yang ngajarin gitu ya atau gimana? Iya pasti sih ada hal seperti itu tapi kan kita dilatih lagi, di training lagi. Biasanya seminggu awal tuh di training. Kalau emang kamu oke udah langsung gitu. Kayak nih contohnya. Kayak saya mau kerja jadi supervisor di pabrik kentang pada saat itu. Dari awal ke HR saya udah bilang saya pengen jadi supervisor di sini. Nah di hari ketiga itu saya udah langsung dilatih untuk bisa dapetin posisi itu gitu. Dan akhirnya saya dapat posisi itu dan emang saya juga nggak nyangka gitu loh. Jadi kalau lo memang pengen ke situ, oke, tunjukin kemauan lo sebesar apa, nanti gue bantu untuk bisa sampai ke situ gitu. Iya, sebenarnya ada alasan ya sih kenapa kayak gitu. Karena sebenarnya gaji supervisor dan gaji employee biasa itu nggak beda jauh, bedanya cuma beberapa dolar. Jadi kita nggak one man show kayak di sini. Iya. Salah nggak sih kayak gitu nggak? It could be better harusnya ya di sini ya. Ada politik-politiknya juga nggak di sana kerjanya? Ada kalau bahas ada juga kayak gitu. Politik kayak yang ngejilat gitu ada nggak? Oh, ada. Ngejilatnya gitu. Di mana-mana ada sih, tapi nggak terlalu. Iya. Ada kalau misalkan anaknya si bos perusahaan itu mau kerja sama kita, ya langsung dimasukin atau saudaranya gitu, langsung dimasukin ada. posisi tertentu tetap ada. Privilege gitu. does real exist ya? Iya tetap ada. All around the world. All around the world. Tapi mereka bisa jadi teman kita gitu, walaupun kita juga levelnya bukan dia, tapi mereka jadi teman kita, ngeblend sama kita gitu. Oke. Juga dapat langsung posisi tinggi tuh anaknya kalau mau. Biasanya langsung dapat posisi tinggi, gitu. Tapi tetap CS gitu. Kita biasanya yang manggilnya mate. Oh mate ya. Hey mate. What up mate? I'm going mate gitu. Tapi juga aku sempat baca juga case-nya bahwa ya karena saking populernya working holiday visa ini dan ya peminatnya juga banyak, akhirnya banyak yang berpikir ya udah sampai Australia aja dulu baru terserah deh gimana entar gitu. Itu sebetulnya harusnya gimana gitu. Karena kan sebetulnya yang ditakutkan adalah udah nyampe sana pekerjaannya malah nggak dapet. Walaupun sebetulnya itu nggak pernah kejadian ya sama Mas Odi juga. Tapi sebetulnya case itu ditemukan juga gitu. Ada tipsnya mungkin untuk teman-teman yang mau coba working holiday visa? Ya seperti yang kita obrolin tadi, kalau saya tuh sebelum migrasi ke Australia tuh saya emang suka traveling ya ke negara lain gitu, traveling secara backpacker gitu loh. Jadi mental itu udah keasah, mental udah nggak takut gitu loh, mau kemanapun gitu loh. Jadi begitu di sana, saya itu cuma ngabisin sekitar $500 atau 5 juta rupiah lah pada saat itu. Untuk mencari pekerjaan? Untuk cari kerjaan. Saya benar-benar saya bawa 10 juta, 1000 Australian dollar gitu ke sana. Dan itu cuma habis 500. Lah kan modalnya harus 5.000 bukan? Enggak, itu cuma syarat aja. Cuma syarat aja ya. Syarat. Jadi di sana nggak dicek lagi apa kalau beneran bawa segitu apa enggak? Enggak dicek lagi. Enggak ya? Enggak, itu syarat aja. Jadi kayak pinjem duit temen juga nggak apa-apa buat naruh duit dulu aja ya, buat syarat administrasi ya. Pinjam keluarga siapapun. Dan dalam waktu 3 hari, iya saya dapat kerjaan. Pada waktu itu kerjaannya masih cash karena saya masih ngurus pajak pada saat itu, tapi dapat kerjaan gitu dan saya langsung bisa survive gitu untuk hari-hari selanjutnya. Dan dalam waktu seminggu saya di sana saya udah dapat kerjaan di restoran waktu itu sebagai kitchen hand. Ya udah survive saya di sana. Gaji terendah berapa Mas yang didapatkan di sana dan apa pekerjaannya? By hour, per week? Mungkin lebih enak dihitungnya per week aja. Di sana gajinya per minggu. Dan normalnya gaji per minggu itu orang bisa dapetin 30 sampai 40 juta. Itu udah normal ya. Per minggu? Iya udah gampang, pekerjaan gampang banget itu udah segitu dapetnya.
Contohnya apa tuh pekerjaan gampang banget itu? Kerja cuci piring gampang. Itu paling gampang ditemuin kalau mau survive di luar negeri. Jadi kerja tukang cuci piring aja ya? Iya. Nggak ada Gampang, language aman. barrier tuh di situ? Nggak ada. Karena tugasnya emang cuma nyuci Kecuali piring aja. pick-up-nya bisa ngobrol Kak. Iya. Kayak di beauty Bisa. and film. Iya benar. Jadi kayak ngobrol nih bahasa Inggris. Gitu. Ngerti Inggris dikit lah yang jelas. Tapi ya itu paling gampang dimanapun, di Sydney, di Melbourne. Dalam hari yang sama udah bisa langsung dapat kerjaan itu. Tapi kan biaya hidupnya tinggi, gimana tuh? Iya, biaya hidupnya tinggi tapi kan Kebayar. gajinya tinggi juga. Iya sih. Biaya hidup tinggi itu relatif atau memang segitu tingginya minimal gitu? Berapa sih biaya hidupnya? Biaya hidupnya saya biasa ngabisin, kalau dulu waktu saya single itu saya cuma ngabisin sekitar $1.000, 10 juta ya sebulan. Sebulan? Ya. Oh, sebulan. Wah banyak hematnya tuh $1.000. dong. Iya, jadi kalau misalkan hitungannya rata-rata kita dapat 40 juta, 30 juta saya bisa tabung gitu. Iya. Dan menuhin gaya hidup, Itu lifestyle. ini banyakin masak di rumah gitu, bawa bekal gitu-gitu. Ya tetap ini juga makan Tetap juga makan di luar juga. Saya udah ngitungnya kayak makan di kafe itu, ini kan beberapa jam gaji gitu. Iya. Maksudnya ngopi di luar sama ngopi di sini kayak nggak dianggapnya di sini kayaknya mewah banget kan ngopi. Kalau di sana kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Ngopi di coffee shop gitu. Iya. Jadi banyak sekali ya. Kalau misalnya boleh bisa menjadi, kan Mas Audi juga masih memegang paspor Indonesia anyway. Jadi otokritik gitu buat negara kita. Apa aja sih yang bisa diperbaiki dari mulai budaya kerjanya dan bagaimana orang bisa mendapatkan kesempatan kerja lebih banyak gitu. Apa yang bisa jadi kritik gitu untuk di Indonesia sendiri, Mas Audi? Ya dikritik soal syarat pekerjaan itu ya, menurut saya itu menghentikan rezeki orang banget. Kayak misalkan harus minimal 25 tahun atau minimal 30 tahun kerja ya. Padahal sebenarnya orang itu kalau dikasih kesempatan dia pasti akan berkembang gitu loh. Dan saya buktiin itu gitu. Saya nggak punya pendidikan di bidang yang sama pekerjaan saya, tapi saya bisa buktikan kalau saya bisa gitu. Pada akhirnya seperti itu gitu. Makanya saya jadi pede banget ini kan, saya mau pindah ke Jepang gitu, ke negara lain lagi, dan saya juga tenang-tenang aja sampai sekarang gitu. Karena saya yakin itu gitu. Nah itu sih yang menurut saya konyol sih. Batasan umur ya? Iya, persyaratan umur, persyaratan apalagi good looking atau apa. Nah itu kalau kita lihat kayak maskapai penerbangan, kalau Virgin Australia atau enggak Emirates kan itunya pramugarinya tua-tua kan. Iya, berusia lah ya. Jadi masih oke kan? Iya, bukan berarti jadi minumannya salah gitu yang dianterin ya gitu, atau nggak bisa ngasih tahu cara pakai seat belt. Iya, masih bisa lah. Masih bisa lah. Tapi mungkin gitu. saya ngelihatnya itu karena Indonesia populasinya banyak ya. Iya, pencari kerjanya juga banyak. Jadi mungkin yang meng-hire juga punya banyak opsi. Banyak gitu opsi, ya. jadi alasannya gitu. Tapi itu merusak kalau kayak gitu loh. Iya. Menurut saya. Kalau kata pengamat sih bilangnya kita tuh di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan nggak ada sebenarnya syarat umur itu nggak ada, tapi itu dibikin sama perusahaan, jadi kebijakan perusahaan. Dari praktisi HR juga bilang sebenarnya kita juga itu jadi kritis sih. Cuma ya perusahaan kebijakannya seperti itu, that's why akhirnya jadi masukan yang mudah-mudahan bisa diterima lah gitu ya buat. Itu bisa dibilang diskriminatif nggak sih hal kayak gitu? Iya, sih. somehow ya. Betul, Bisa somehow. ya. Sama satu lagi, kalau di luar negeri kan ada lagi mereka kalau di Australia ada LGBTQ. Ya. Itu ya masih oke gitu loh. Oke, jadi tidak memandang Nggak Gender. memandang gender juga. gender. gitu. Ya. Baik. Iya. Ya itulah, mungkin semoga ada yang mendengarkan. Iya. Karena ada sentimen tertentu kan biasanya kadang-kadang entah dari background apa. Terlepas dari apapun orientasi seksual Anda, harusnya bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan yang lainnya gitu ya. Terutama wanita juga bisa dapat kesempatan yang sama. Betul, harusnya. termasuk wanita juga. Setuju. Terakhir deh Mas Audi, terakhir banget, singkat saja. Kan kita ada wacana untuk cuti hamil gitu untuk wanita Ya, bisa dan cuti 6 sampai 6 menstruasi. bulan ya. Betul. Bahkan diperpanjang. Oke. Kalau pria bisa sampai 40 hari gitu menemani istri. What do you think about it? Itu apakah sudah cukup Setuju baik? sih. Ya karena di sana juga ada cuti hamil. Untuk pasangannya, untuk cowok, untuk pria. Untuk pria? Iya, Untuk jadi pria kan juga. mendampingi istrinya lahiran sampai
Berapa hari pertama? 40 hari. 40 hari pertama. Iya, ada opsinya kalau di sana. Karena kan di sana ada beberapa jenis opsi untuk kerja, ada full time, ada casual, ada part time gitu loh. Nah, itu bisa switch dulu kerjaannya kalau mau kayak gitu ya. Kalaupun full time juga liburnya di sana lebih lama. Untuk jatah cutinya lebih lama. Kalau di sini kita dapat 12 ya. Gampang nggak ngambil cuti? Gampang ngambil cuti. Gampang ya. Ditanya nggak mau kemana atau alasannya apa? Ditanya. Tapi ada yang namanya sistem unpaid leave. Iya. Jadi mau full time atau casual unpaid leave. Karena kayak saya bisa, misalkan saya mau ke Jepang. Karena dalam setahun saya suka ke Jepang kan. Ngabisin waktu 1 bulan atau 2 bulan gitu. Saya pakai unpaid opsi leave itu. Dan jadi leave. balik lagi udah langsung ada lagi kerjaannya gitu ya. Ada sistem seperti itu jadi. Iya, seru. Oke. Oh, ya, Terima kasih semoga banyak ya. Mas Audi. Mudah-mudahan buat teman-teman yang berniat gitu untuk kerja di luar negeri bisa punya semangat. Betul. Dan tadi tipsnya udah dibagiin juga sama Mas Audi gitu ya. Yang penting confidence ya Mas ya. Betul. Confidence dan semangatnya ya. Dan Tergantung di mana kita berada kayaknya. Iya. Dan ya tetap sih mengasah skill juga tetap perlu lah ya. Harus. Tetap perlu mengasah skill juga ya, dan banyak baca kali ya, banyak cari informasi. Termasuk. Nah, itu apa penting. saja yang mungkin bisa menjadikan atau kesempatan juga. Jadi mungkin kalau misalnya di Australia ada fieldnya apa aja ya mungkin pertajam skill di situ.